Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pinari Setiabsari dengan NIM 26050124120007 dari kelas Oceanografi A. Di sini saya akan melakukan responsi untuk mata kuliah pengendaraan jauh dan pemetaan laut. Eh, dan saya mendapat eh, responsi yaitu modul 3 di mana dia ada pre-processing citra di mana di situ ada kita melakukan koreksi citra yang kita dapat dari sebenarnya data mentah agar bisa lebih di visualisasinya tuh lebih baik lagi kayak misalkan nah di sini tuh ada tiga koreksi tapi yang satu yang lainnya jadi satu yaitu ada pertama ada koreksi atmosferik, terus koreksi geometrik dan koreksi radiometrik di mana biasanya data yang kita dapat itu ada kan kita dapat dari satelit itu biasanya ada kayak gangguan dari debu atau hamburan ataupun faktor-faktor lain. Nah, di situ kita melakukan koreksi agar dia tuh bisa lebih dapat visualisasinya tuh lebih mudah, lebih gampang dibaca gitu loh. Buat nanti selanjutnya kita analisis misalkan ini vegetasi itu yang mana, kemudian yang pemukiman mana, kemudian yang badan air itu yang mana. Yang pertama kita akan melakukan koreksi radiometrik dan atmosferik. Pertama, kita di sini menggunakan software QGIS dan kita masuk ke SCP. SCP ini itu kita adalah tools di mana dia itu ini terdapat banyak ini ya pilihan dan kita pilih yang bentar, preprocessing enggak. Ya preprocessing benar. Terus kita pilih yang image conversion. Jadi kita nanti di sini adalah nge, nge koreksi si Landsat di sini oh ya di sini menggunakan dua citra satelit ya yaitu citra satelit Landsat dan citra satelit Sentinel. Nah, di sini kita pertama pakai yang Landsat dulu. Kita ke image conversion. Udah, kemudian kita ke ini bagian directory content bands. Kita masukin folder bandnya. Bentar. Aku udah sempat buat Kak, tapi karena tadi tuh ada banyak 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 kendala jadi aku ulang lagi dah kemudian kita di sini select meta file itu di Landsat. Nah ini kan sempat buat tar 10 band. Oh karena ini udah ya bentar, nah MTL lagi deh, ini open dah kemudian kita apply dari atmospheric correction nih karena kan kita mau ngekoreksi atmosfer jadi ini harus di checklist. Terus kita pilih yang band sebentar enggak salah, aku pilih manual aja deh, dua dua kok nggak bisa ya bentar Kak, kok ada yang RT-nya ya sebentar. Yes. Sebentar. Ini kan udah aku buat. Nah, ini aku mau masukin nih. Dia ada RT-nya ya? Oke, nggak apa-apa. Udah, kita pilih yang Landsat 10 sama 11-nya dihapus karena dia adalah kok udah ada tuh kan? Nggak bisa ulang ya? Ini 10 terus yes. 10 terus yang ini RT ini yang udah dikoreksi jadi aku hapus dulu karena aku tadi kan udah buat ya jadi di sini aku mau buat jadi dihapus aja. Nah ini ada sebelum dikoreksi itu ada ini band 1 band 2 band 3 4 5 6 7 karena si band 10 19 kan thermal jadi di sini kita kan lebih fokus ke menghilangin hamburan di objek yang gelap gitu kan jadi kita run aja. Terus di sini respon aku tulis apa ya
oh enggak, ini oh ini select folder. Dah, terus kita tunggu aja, ini melodinya agak lama. Ini di sini memang agak lama. It's a love is good, it's a love is bad, it's a love is all I got from the end. Yes, how could you let me go free and memang agak lama sih karena proses kayak produknya biar diproses sama si QGIS-nya itu perlu kan atau agak lama kan. Kemudian nanti di sini kita akan pokoknya si koreksi atmosferik ini tuh kita buat nyari nilai pixel yang maaf menghilangkan ya, pokoknya biar nilai pixelnya itu hilang dari pengaruh faktor-faktor lain tuh kayak ada hamburan terus nah kalau bunyi gitu tuh artinya berhasil. Kemudian kita ke raster enggak project, kita ke project terus kita ke raster, kemudian kita pilih datanya tadi. Ini aku udah sempet buat kan, kita pilih datanya lagi tadi mana ya, ini yang kita pilih dari 1 sampai 7. Nah kita pilih sampai enggak, pilih sampai 7 aja karena band selanjutnya tuh udah thermal. 7, pilih kita add. Nah di sini adalah bentuk si koreksi geometrinya sebelum dikoreksi. Nah kemudian kita koreksi lagi dengan cara harusnya tadi nggak usah disilang ya, itu kan udah di add, kita hapus, kita add lagi data yang udah. Nah di sini tuh udah ada yang ini kan udah ada yang ke RT ini. RT ini adalah yang udah ke koreksi datanya. Nanti kita perbandingin ya hasilnya. Ya, kepencet bentar. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita open, kita add lagi. Nah, ada, kita close. Ini aku naikin. Nah, kita bandingin ya bandnya. Aku mau pakai band berapa ya? Band 2 deh. Band 3. Band 2 aja deh. Band 2. Yang udah dikoreksi sama yang belum dikoreksi. Ternyata maaf mataku agak pedes. Di sini kita lihat, oh enggak, ini band 2. Nah ini band 2 sama satu nih. Sebelum dikoreksi itu nilai band 2 itu minimumnya itu 7,639. Nah maksimal itu 1,471. Dari situ kan kayak gede banget kan. Terus itu tuh tadi kayak masih ada hampir gak jelas gitu kan. Nah setelah dikoreksi lebih kecil nih jadinya, jadi 0 sampai 0,7455. Jadi pengaruh si faktor-faktornya itu berkurang karena udah dikoreksi. Nah dari situ selain itu juga kita bisa lihat dari si pakai histogram. Nah ini histogram nih, frekuensinya kan dia naik banget nih ya, kayak aduh berhamburan, masih jelek, masih berantakan. Sedangkan kalau udah dikoreksi histogramnya adalah tuh, dia jauh lebih kecil, jadi pengaruhnya tuh lebih kecil, jadi ini bisa buat digunain buat analisisnya tuh kayak gitu. Oke, udah, kalau udah aku mau lanjut ke koreksi geometrik. Pokoknya koreksi radiometrik dan atmosferik cuma segitu aja. Gue nih nggak usah dihapus juga nggak apa-apa, tapi aku mau dihapus aja karena nanti biar nggak berantakan.
udah hapus aja. Kemudian kita ke koreksi geometrik dengan cara ini project, terus kita ke raster lagi, terus kita pilih Landsat. Kita bikin dari yang Landsat dulu baru Sentinel ya. Yang Landsat pilih, kita pilih sampai band 11 karena kan kita mau koreksi si suatu wilayah kan. Di sana tuh biar kayak kelihatan contoh badan air lah, pokoknya thermal lah. Itu dimasukin. Kita open, terus kita add. Tuh, dia tuh datanya sebelum dikoreksi itu masih ya hadir. Dia masih kayak abu-abu, nggak ada warnanya gitu-gitu kan. Nah, kemudian kita ke ya udah bisa. Tadi OBS aku bermasalah juga, makanya aku lama. Kemudian kita ke raster. Nah, di tools raster ini kita ke miscellaneous, itu kita kayak milih si band untuk datanya itu tuh biar keluar, biar lebih bisa divisualisasiin gitu loh. Jadi kita pencet ini kayak gini contohnya. Enggak, maksudnya bentar. Ya, gitu. Ini kita pilih dulu bandnya, tadi kan select all. Terus jangan lupa ini kan masih nggak berurutan ya. Ini 10, kita urutin 10, 11. Kemudian udah urut, kita balik lagi. Terus kita ini pilih yang highest biar nanti resolusi si bentuk wilayahnya itu tinggi. Terus kita centang ini plus input file dari nanti isi bandnya. Kemudian kita ke ini enggak virtual. Oh ya, ini kita ganti namanya safety file. Aku pilih di enggak, jangan di Landsat aja karena aku ini tadi udah buat. Kita pilih Landsat. New coba ya, karena aku ada debet, takut filenya ketuker lagi. Set new underscore Semarang. Nah, kita save. Terus kita bentar, kita cek dulu ya. Ya udah, kita running aja. Nah, sukses, close aja. Nah, ini datanya setelah kita apa tadi? Kita masukin bandnya dari 11 band itu, terus juga tadi virtual. Pokoknya data dari Landsatnya itu dimasukin sehingga hasilnya itu kayak gini, kayak berwarna kan. Jadi kita klik kanan aja, terus kita ke properties, terus kita sesuaiin bandnya itu adalah 432. 432 itu adalah band natural, dimana dia itu nanti hasilnya tuh berarti ngikutin si warnanya tuh natural. Natural maksudnya di sini gimana? Di sini adalah dia mengikuti bentuk si permukaan bumi aslinya gitu loh. Jadi kita tuh bikin koreksi ini tuh biar dia tuh sesuai gitu sama yang di permukaan bumi, karena kan dia dari data citra satelit yang masih banyak pengaruh faktor lain kan. Nah, jadi kita kayak sesuaiin gitu biar lebih mirip sama yang di permukaan bumi. Ini apply aja. Nah, tuh terlihat kan. Terus abis itu yang ini kita hapus aja karena dia masukkan data mentah ya. Data mentahnya kita hapus aja, kita pakai udah di apa tuh, udah di sesuaiin warnanya. Kemudian kita ke raster lagi ya, raster lagi kayaknya. Terus kita ke projection. Bener nggak sih? Bentar aja. Ya benar, ke projection, terus kita ke warp. Warp di sini itu buat ngeganti koordinat si wilayah yang kita pilih. Jadi kita pilih dulu. Ini udah Landsat ini sekarang udah. Nah, ini tuh sebelumnya di projectnya itu dia masih dengan project CRS-nya. Jadi project ini tuh sebelumnya masih 49N. Sedangkan Semarang itu dia di UTM-nya tuh zona 49S. Kemudian kita aduh kok bentar, ini enggak, ini dah kita ke
create project. Jadi kayak di project di sini tuh berfungsi untuk mengganti si koordinat wilayahnya biar sesuai sama yang aslinya gitu, di permukaan bumi aslinya gitu. Save to file, terus kita ke Landsat ini, kita tulis lagi repro new underscore Semarang. Udah, kita save. Udah, terus kita running aja. Bentar ya. Aku ingat dulu. Start projection. Oh bener kak, kayak bener. Kemudian ini, oh iya benar, dah ini kan udah sesuai nih koordinatnya. Terus yang ini kita berarti unchecklist saja. Kemudian kita ke, oh enggak, ini nih sesuaiin lagi bandnya. Pokoknya kita di sini pakai band natural biar hasilnya itu sesuai sama yang tiga gitu. Ya, kita apply. Nah, siapa sih pesan siapa sih? Rame banget, Ya, makasih banyak. Dah, kemudian kita ke project. Kita ke project, kita ngapain? Oh enggak, sini. Yang ini aja. Nah, kita ke vektor. Vektor di sini kita nyari peta si Indonesia. Jadi gini, kan itu aku udah dapat peta si wilayah Semarang tuh kan. Nah dari situ tuh kita sesuaiin biar bentuknya itu sesuai sama si bentuk si peta Indonesianya gitu, dengan cara ini aku udah dapat file semuanya dari kakak asisten. Ini pencet aja, ini Indonesia Kabupaten pencet, terus yang SHP, terus kita add. Nah ini dia peta, bentuk peta si Indonesianya. Nah kita harus sesuaiin tuh Semarang di sebelah mana kalau di peta Indonesia ini, dengan cara ini kita klik kanan, terus kita open attribute table. Nah di sini tuh bisa, kalau kalian mau cari satu-satu tuh bisa, tapi aku mau langsung aja kita ke epsilon itu, tanda epsilon, terus kita ke fields and values. Nah terus ibu kota, karena sebenarnya kan ibu kota ya, pencet 2 kali biar di sini keluar, terus kita sama dengan kita cari di sini Semarang. Oh ini, nah ini pencet 2 kali. Nah jadi di sini tertera ibu kota, carilah ibu kota Semarang gitu intinya. Terus kita select features, udah kan? Nah terus kita cari nih, udah biru belum wilayahnya itu, biar kayak, nah udah. Nah di upon attribute table ini tuh keluar datanya kayak ini ID-nya, kabupatennya ke Semarang, kode Semarang, terus ini juga ada kayak bupatinya, terus wakil bupatinya, terus batas utaranya Laut Jawa manalah itu tuh banyak. Jadi di sini tuh QGIS tuh kayak nyediain data kayak si wilayah terus itu gitu loh. Hujan kah? Enggak kan? Nah, kita close aja. Kemudian kalau udah di itu kita, enggak aku lupa. Oh kita save masih. Oh export. Terus kita export biar si tidur dia. Dia tuh aku save-nya tuh jadi bentuk si wilayah Semarangnya kan. Nah, di sini kita tulis aja, ini bisa sih, cuma tulis aja di Mangsat. Terus aja Semarang new. Nah, aku sebelumnya udah buat save. Terus ini udah sesuai layout name, geometry. Terus kita oke aja. Nah, terus abis itu Indonesia Open ini kita unchecklist. Enggak. Bentar. Kok aku kayak proper. Ini kayaknya di properties dulu deh. Ya di properties. Nah, di sini kan ada simbol tuh nih. Ini di transparan biar si kayak apa sih? Badan akhirnya gitu-gitu tuh kelihatan warnanya.
udah. Terus aku jujur Kak, aku nggak tahu ini warna apa di laptopku karena dia aku kena laptopku kena layarnya, jadi aku sebisa aku ini warna apa ya, aku bicara aja ya. Apply. Oke, terus Indonesia kabupaten kita, oh bentar, wah ini kita zoom nih. Tuh, jadi dia tuh kelihatan nih, oh Semarang tuh wilayahnya ini, terus batasnya nih, ini batas wilayah Semarang tuh segini. Kecil ya kalau di sini. Udah, kemudian karena udah kita bener. Lupa sebentar. Ini pokoknya di sini tuh kelihatan ya Kak, di sini bentuk si, ini kayaknya harus di, enggak deh. Ups, nah di sini kelihatan ini wilayah Semarang itu ternyata segini. Terus habis itu ntar aku haus deh. Oke, habis itu udah kelihatan ini, nanti kalau bisa dideteksi pakai vegetasi gitu bisa, di sini itu bisa, cuma itu nanti mode 4. Kemudian kita ke raster lagi. Di tools raster ini kita pilih yang extraction. Jadi di extraction ini kita pilih yang quick raster by modifier. Jadi kita buat nanti tuh hasilnya tuh kayak ngepotong cuma bagian ini doang, jadi ini tuh nggak ada. Kita biar kayak fokus ke daerah itu. Bukan input berarti yang triple new orang. Udah, terus kita ke bawah aja, kita ini flip, kita pilih ya koreksi new Semarang ya, koreksi new underscore Semarang. Udah kita save. Nah kemudian kita run. Nah di sini udah ketemu dengan cara ini replay. Nah jadi kayak klip gitu loh, kayak kepotong kayak cuma bagian yang aku tinjau doang yang ada di sini. Dah, kemudian ini udah nih yang Semarang, transetnya udah. Sekarang aku mau buat yang, oh bentar, ini kayaknya warnanya belum. 4, 3, 2 play. Oke, aku nggak tahu ini bedanya apa Kak, tapi ini bilang sama aja. Ini dah, kemudian kita ke lanjut, kita cari yang sentinel. Sama aja caranya, raster, terus ini kita pilih yang sentinel, dan ini emang agak dalam, aku tadi ngulang karena ini juga. Kita pilih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8A bedanya. Ini kita masukin semua. Kita add. Loading bentar. Ya sih. Tuh kan. Nah, udah. Ini udah, terus kita bentar. Ini terus kemudian kita ke raster lagi. Terus kita ke yang micellar ini, terus kita ke build. Kita input. Kita select all, tapi ini jangan sampai nih yang ini, yang tadi sebelumnya ini kita yang cukup yang ini aja, tapi diurutin nih. Nah ini 8A nya nih harus di bawah 8. Terus udah ada 13, ini highest. Terus biar nanti hasil resolusinya tinggi, terus kita ini ditulis sentinel. Bentar aku sentinel underscore new underscore Demak. Udah, kita save, terus kita oh ini jangan sampai lupa guys, ini biar sesuai sama si bandnya. Terus kita running udah kayak rumah kucing bos kita.
Nah, ini nggak apa-apa, kayak gini nggak apa-apa, ini nggak, tenang, 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 nggak apa-apa. Terus abis itu yang ini hapus aja, kayak ini tuh sama aja guys, sama aja kayak yang lensa tadi. Udah tinggal masukin aja. Ini aku hapus. Dah, kemudian habis itu kita jangan lupa warnanya. B-nya 4, 3, 2. Apply. Nah, dah, ini nggak apa-apa. Putih-putih kayak gini gitu nggak apa-apa. Bukan minum. Tapi minum habis. Bentar dulu. Nah, kemudian kita ke raster lagi. Bentar kak, capek. Kita ke raster lagi, terus kita ke projection. Kayak tadi mirip di warp juga. Jadi dia kan projection tuh 49N, kita ganti jadi 49S. Itulah kenapa ada koreksi data ya teman-teman, karena itu. Terus kita, aduh mata pedes, repro. Nah ini kita save lagi. Repro. Oh ya, ini jangan lupa filenya itu biar kalian nggak bingung itu dijadiin satu folder-folder gitulah. Ini aku karena udah sesuai ini, jadi aku langsung masukin aja return underscore demak. Dah, kita save. Terus kita, bentar, kita running aja. Ini running aja. Udah sampai nunggu komplit. Nah ini udah komplit, terus kita close lapar. Habis itu kita yang sentinel kita ya sentinel kita unchecklist aja. Kok hilang? Bentar, ini harus di 432 lagi. Play. Oke, kemudian kita mana lagi ya? Tadi kan ini. Kita ke project, terus yang Indonesia kabupaten vektor. Kita cari di mana sih letak si shoot itu Demak itu di mana? Ini SHP, terus kita add close, terus nah bentar kok hilang. Nah ini kita open attribute table lagi, terus kita epsilon ini, terus field and values, terus kita Demak itu apa kabupaten? Kota, ibu kota? Enggak dong, kabupaten, kayaknya kabupaten ya. Enggak sih, kota Demak tuh nggak ada. Udahlah, kayaknya kabupaten. Ini Demak. Udah, nih ya jangan lupa kabupaten dikasih sama dengan kayak hasilnya biar nanti ketemu. Select feature, terus kita close, terus kita cari tuh ada nggak, mana ya, di mana ya, di mana ya. Ini aku cuma buat ngecek aja sih, tapi sebenarnya kalau kayak gitu udah pasti ada ya teman-teman. Di mana letaknya? Biasanya kayak gitu nggak, itu karena aku biasanya salah kayak RSTUVUV Demak ya. Demak tuh emang kota kah? Kabupaten nggak sih kak? Setahu aku Demak itu, ini udah ketemu nih siapa nih bupatinya, namanya Taftazani, wakilnya hajinya asyik ini, Kabupaten Jepara. Dah, kemudian disilang aja, di close. Kemudian kita, ntar aku lupa. Kok ini aja gak sih? Bentar. Ini diklik kanan kayaknya. Diklik kanan terus ekspor ya. Kayaknya iya. Ya kayaknya ya. Terus kita namain di sentinel Demak New.
udah, terus kita oke. Nah, yang ini Indonesia ini hapus aja. Ini juga hapus nggak sih? Kayaknya ya. Terus ini Demak ini kita properties lagi kayak tadi. Terus kita ke simple fill, ininya di transparanin. Kemudian, nah di transparan buat apa? Biar kayak itu tadi, kayak warnanya tuh. Ini apa ya, warna apa ya? Coba deh ini aja deh. Aku nggak kelihatan soalnya itu warna apa. Laptopku bener-bener pink kak, serius pink. Nah, nih jadi daerah Demak itu di sini teman-teman. Nih daerah Demak ya. Kalau udah, kemudian kita ke raster lagi. Terus kita ke extraction, terus klik emas ini mana biar kayak tadi aku jelasin ke foto biar di situ aja. Sentinel terakhir apa, repro Demak ya kayak itu aja. Terus kita save ini kliknya di Sentinel, koreksi new, terus ke Demak, tahan aja terus bentar. Kayaknya ada yang salah. Ini pasti ada yang salah. Coba ya, kita ulang lagi. Tadi udah berapa menit videonya? Kedua, bisa lah. Tadi raster, extraction, enggak, bukan. Udah bener kok kliknya. Pakainya yang mana ya? Repro. Bentar, kan ini tadi Semarang New. Koreksi itu dari si Semarang New. Berarti ini, oh ya Tuhanku, salah. Ini tuh, ya ini udah Demak New gak sih? Set kan udah, repro udah. Repro koreksinya Semarang, koreksinya enggak sih, bener kak? Bentar, Demak New kan? Berarti ini enggak sih, bener? Oh apa ininya beda ya? Bener, 43. Bener kok, aku sepertinya. Search targetnya 9S. Bentar, file apa ya, koreksi Demak, nggak usah pakai itu. Nah udah nih, oke. Udah, tadi nggak ketemu nih, sekarang udah ketemu. Terus kita abis itu, ini kan emang udah 43 dulu ya? Belum. Tadi itu kayaknya salah mencet ya aku ya. Tuh udah ya kak, udah sesuai dah, terus apply. Oke. Terus, nah udah, terus habis itu kita si koreksi ini taruh atas. Terus ini dihapus.
terus digabungin. Coba kok hilang, kok nggak bisa, bentar. Aduh, ini kenapa nggak bisa begini, bentar. Santina, bentar aku urutin lagi ya. Lensa Petro Indonesia di Maklum, udah kan? Bentar kak, bener nggak sih? Stopnya bener. Ya, ya, udah, ya. Kenapa ini? Udah kok, koreksi demak juga udah. Tapi kok, ya, eh, ya, ya. Pokoknya gini kak, aku cuma dapet gini doang nih. Jadi letaknya itu begini jadinya, nggak tahu nih kenapa begini ya. Nggak maruk, wih. Koreksi demak, koreksinya Semarang. Kalau aku ini flip ya, coba, coba bentar ya. Coba doang nih kak, coba doang. Kalau flip namanya, nah lama, bentar ya. Berapa menit? Udah 37. 3 menit lagi. Ih, jam 9 pas cuy. Selesai cuy, kayaknya cuy. Kita sambil lihat pesan-pesan. Oh my god, makasih banyak. Aduh, makasih banyak. Maaf ngerepotin ya guys. Nah, ini di close. Coba ya. Nah, kayaknya aku bener. Kayaknya. Tapi nggak tahu. Nah, ini dia. Jadi si hasil modul 3 responsi kali ini adalah wilayah Demak dan ini adalah sentinelnya si eh eh Semarang. Kalian Semarang, sentinelnya Demak. Jadi dia wilayahnya kayak digabungin gitu, gimana sih cara dengan apa ininya. Jadinya kalau digabung jadi kayak gini. Jadi Demak itu berbatasan juga sama si Semarang ya. Kalau lihat di sini ya. Jadi, tapi si Semarang ini lebih kecil daripada Demak karena Demak lebih luas juga nih kan. Oke, sekian video dari aku. Maaf terdapat banyak kesalahan. Selamat malam semuanya.